Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita masih bisa bertemu, bertatap muka dalam jaringan media sosial. Kita kembali akan melanjutkan kajian yang tertunda, dan beberapa waktu yang lalu kita telah membahas penyebab wabah dan musibah pada hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Pertemuan yang lalu kita telah membahas dua hal. Pertama, sabda Rasulullah, tidaklah fahisyah menyebar di suatu kaum, kemudian mereka melakukannya secara terang-terangan, kecuali Allah akan menimpakan kepada mereka wabah dan penyakit-penyakit yang belum pernah terjadi terhadap para pendahulu mereka. Yang kedua, tidaklah mereka berani mengurangi takaran dan timbangan, kecuali mereka akan ditimpa paceklik dan susahnya penghidupan serta kedoliman penguasa terhadap mereka. Kita akan lanjutkan yang ketiga, sabda Rasulullah, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama. Tidaklah mereka enggan membayar zakat harta-harta mereka, kecuali akan ditahan hujan dari langit. Walaulal bahaimu lam yumtaru, sampai Rasulullah mengatakan, kalau bukan karena adanya hewan ternak di bumi ini, maka hujan tidak akan diturunkan. Ikhwati man hukumullah, berbicara masalah zakat, zakat itu kan termasuk salah satu rukun Islam, merupakan ibadah maliyah yang wajibnya itu setara dengan wajibnya sholat. Oleh karena itu, Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau berani memerangi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat pada zamannya, karena menurut beliau orang yang mengingkari, orang yang tidak mau mengeluarkan zakat itu sama halnya dengan orang yang mengingkari kewajiban sholat. Karena dalam Al-Quran perintah sholat dan zakat itu kerap kali dibarengkan, kerap kali oleh Allah disebutkan perintah itu secara bersamaan. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, sebetulnya tidak kurang dari 27 ayat dari 15 surat yang menggandengkan antara perintah mengerjakan sholat dan zakat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, aqimus sholah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan keluarkanlah zakat, tunaikanlah zakat. Penggandengan kedua kewajiban ini menunjukkan adanya hubungan yang erat, hubungan yang sangat erat antara sholat dan zakat, dan karenanya harus dilakukan secara seimbang. Artinya kesempurnaan sholat itu harus dibarengi dengan kesempurnaan zakat. Hubungan keduanya itu ada timbal balik dan saling memberikan kontribusi, karena sholat itu kan simbol
ibadah mahdoh yang hubungannya antara hamba dengan Allah, vertikal. Dengan sholat akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Dalam sholat kan kita memuji Allah, memahasucikan Allah, kemudian kita juga berjanji kepada Allah, kemudian juga kita berdoa kepada Allah untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Kemudian zakat itu adalah simbol hubungan kepada sesama manusia, ibadah goir mahdoh, sebagai bukti syukur kita kepada Allah atas segala rezeki yang telah kita terima. Namun sayangnya dalam tataran amaliyah kadang-kadang terdapat perbedaan yang kontras antara perhatian terhadap sholat dan zakat. Kalau kita tidak sholat atau tidak saum, itu dalam hati merasa sangat berdosa sekali. Tapi ketika tidak zakat, tidak infak, tidak sedekah, hati masih bisa merasa tenang, tentram, dan tidak merasa berdosa. Itu kenyataan yang kita hadapi, yang kita dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Hal ini kita dapat lihat juga dari pengelolaan zakat yang sampai sekarang itu belum bisa memberikan kontribusi yang terbaik dalam mengentaskan kemiskinan. Karena kan zakat itu ibadah sosial yang dampaknya harusnya bisa merubah orang-orang yang fakir, yang miskin menjadi orang-orang yang mampu. Karena menurut penelitian bahwa potensi zakat itu sampai tahun 2020 itu kurang lebih 340 triliun rupiah per tahun. Hanya yang baru bisa dikelola oleh lembaga-lembaga zakat itu baru sekitar di kisaran 12 triliun. Jadi hanya kurang lebih 3,5% dari potensi zakat yang ada di Indonesia. Bayangkan, baru 3,5%-nya. Dan kalau kita hitung-hitungan matematis, jumlah penduduk Indonesia itu kan kurang lebih 270 juta. Gitu ya. Orang miskin katanya 25 juta. Kalau potensi zakat masuk semua bisa dikelola 340 triliun dibagi katakanlah 25 juta orang-orang miskin, maka keluar hitungannya adalah 13.600.000 rupiah per satu orang miskin per tahun. Harusnya seperti itu, akan bisa sangat membantu bagi orang-orang yang fakir, bagi orang-orang yang miskin untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya, atau untuk sekedar dibikin modal kecil-kecilan, berdagang gitu, untuk memanjangkan mencari nafkah, kasab gitu ya, yang kalau tadinya tidak punya kasab. Itu akan sangat membantu sekali. Tapi sayangnya kenyataan menunjukkan demikian. Baru 3,5%, masih sangat jauh sekali. Walau alam, apakah itu yang realnya baru bisa dikelola oleh lembaga-lembaga zakat, sementara di luar sana masih banyak kan orang-orang agnia yang mengeluarkan zakatnya secara fardiyah, sendiri-sendiri langsung kepada fakir miskin. Kita berhusnudzon saja bahwa umat Islam telah memahami bahwa zakat itu ibadah maliyah yang wajibnya setara dengan sholat. Jadi kita harus sama merasa berdosa ketika kita tidak zakat, tidak infak, dan tidak sedekah. Karena ternyata kalau kita lihat hadis ini, bahwa
ketika orang sudah enggan membayar zakat, ketika orang-orang sudah menahan hartanya yang sebagiannya wajib dikeluarkan, maka Allah akan menahan hujan dari langit. Artinya kita akan mengalami kemarau yang panjang kalau orang-orang sudah tidak mau membayar zakat. Kita masih terselamatkan dengan hewan-hewan yang ada di bumi ini. Kalau tidak ada hewan ternak, maka Allah tidak akan mungkin menurunkan hujan itu. Itu bakal kejadian kalau kita sudah tidak mau membayar zakat. Ikhwati iman rahimakumullah. Kemudian yang keempat, kata Rasulullah, walam yankudu ahdallahi wa ahdar rasulih illa sallatallahu alaihim aduan min ghairihim. Tidaklah mereka melanggar janji kepada Allah dan Rasulnya, kecuali Allah akan kuasakan kepada mereka musuh dari luar mereka. Kemudian fa'akhudu ba'dama fi aidihim. Musuh-musuh itu akan mengambil dan menguasai sebagian apa yang ada dalam genggaman mereka. Itu bila kita melakukan kemaksiatan dan dosa ketika kita melanggar perjanjian dengan Allah dan Rasulnya. Sementara kita tahu bahwa kita sebetulnya telah melakukan perjanjian dengan Allah jauh-jauh hari ketika kita sedang berada di dalam alam rahim. Ketika Allah bertanya kepada ruh kita waktu itu, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Rob kalian? Maka ruh kita waktu itu menjawab, bala syahidna, benar engkau Tuhan kami, sungguh kami bersaksi. Kemudian juga kita sering kali berjanji kepada Allah, katakanlah di dalam sholat saja, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kan kerap kali kita ucapkan janji itu dalam setiap rakaat sholat, bahwa hanya kepadamulah aku beribadah dan hanya kepadamulah ya Allah aku memohon pertolongan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kadang kita melanggar janji itu. Sekali waktu ketika kita ditimpa musibah, kesedihan yang mendalam, misalkan kita sakit yang lumayan parah, kemudian kita dalam hati berjanji, ya Allah, kalau engkau sembuhkan penyakit ini, aku akan melakukan perbaikan-perbaikan dalam hidupku, aku akan lebih giat lagi beribadah kepadamu. Tapi buktinya nyatanya ketika sehat sudah kita dapatkan kembali, janji itu kita lupakan begitu saja. Kadang-kadang ketika kita memohon kepada Allah, ya Allah limpahkanlah, luaskanlah rizkiku. Kalau aku kaya, aku tidak akan susah untuk mengeluarkan sebagian harta yang kau berikan kepadaku di jalan kebaikan, untuk membangun masjid, membangun madrasah, membiayai jihad fisabilillah. Tapi nyatanya ketika harta itu Allah berikan kepada kita, kita terbuai, kita lupa dengan janji-janji kepada Allah. Manusia memang seperti itu kadang-kadang. Makanya dalam hadis ini dikatakan, dan tidaklah mereka melanggar janji kepada Allah dan kepada Rasulnya. Pelanggaran kepada Rasul itu dilakukan oleh orang-orang di zaman Rasulnya masing-masing. Itu sudah terbukti, akhirnya kemudian bencana, musibah menimpa mereka. Dan kita pun harus mulai khawatir, karena memang kita secara jujur mengakui bahwa kita pun ternyata sering melanggar perjanjian-perjanjian dengan Allah. Ikhwatu iman rahimakumullah. Yang kelima, kata Rasulullah, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah, dan tidaklah para pemimpin mereka
itu enggan menjalankan hukum-hukum Allah. Wa yatakhayyaru mimma anzalallahu, dan tidak menganggap lebih baik apa yang diturunkan oleh Allah. Artinya mereka memilah dan memilih hukum-hukum yang hanya sesuai dengan keinginannya, hanya sesuai dengan hawa nafsunya. Kata Rasulullah, illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, kecuali Allah akan menjadikan rasa takut di antara mereka. Ikhwatu iman rahimakumullah, di antara ciri orang yang beriman adalah patuh terhadap hukum Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amron ayyakuna lahum al khiyaratu min amrihim. Apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan ketetapan, telah menetapkan hukum, maka tidak pantas bagi seorang lelaki dan seorang perempuan yang beriman untuk membuat pilihan lain terhadap hukum tersebut. Wa may ya'sillah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Sebab kata Allah, barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang amat nyata. Imam Ibnu Katsir telah menafsirkan bahwa ayat tersebut sifatnya umum, mencakup segala permasalahan, yaitu apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan hukum atas satu perkara, maka tidak boleh bagi seorang pun untuk mengingkarinya, dan tidak ada lagi alternatif lain bagi siapapun dalam hal ini. Memang sudah seharusnya seorang hamba menerima hukum Allah, sama saja apakah hukum itu menguntungkan dirinya atau tidak. Hukum itu sesuai dengan hawa nafsunya atau tidak, itu harus kita terima. Memilah dan memilih hukum-hukum yang sesuai dengan keinginan hawa nafsu kita itu akan menyebabkan musibah, bencana menimpa kita, yaitu menjadikan rasa takut di antara kita. Hidup kita tidak akan tenang, hidup kita tidak akan tentram. Itu akibat dari perbuatan ketika kita sudah tidak mau melaksanakan hukum-hukum Allah dan memilih hukum-hukum itu hanya yang sesuai saja dengan keinginan kita, hanya yang sesuai saja dengan hawa nafsu kita. Memang kadang-kadang sebagian orang suka melakukan hal tersebut. Taruhlah misalkan bab poligami. Ya. Itu bab poligami itu sesuatu yang oleh kaum laki-laki dijadikan satu senjata untuk berpoligami, untuk memadu seorang wanita. Tapi mereka mengambil hukumnya itu parsial, hanya sebagian saja dari ayat Al-Qur'annya. Fankihu ma taubalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'a. Dikatakan bahwa poligami itu adalah sunnah Rasul, kan gitu. Hanya itu saja kan, sebagian parsial diambilnya. Sementara fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah itu dikesampingkan, kan gitu. Banyak orang-orang yang memahaminya seperti itu, entah sengaja ataupun tidak, kan gitu. Padahal kan di sisi lain poligami itu benar sunnah Rasul, tapi harus kafah, harus sumuli, harus keseluruhan memandangnya, gitu. Bahwa salah satu syarat berpoligami itu adalah kita harus bisa melakukan secara adil terhadap istri-istri kita. Contoh lain misalkan menutup aurat. Ada kan yang berpendapat bahwa menutup aurat itu bagi wanita itu adalah budaya Arab,
tidak termasuk ubudiyah, hanya mode saja kan gitu. Banyak kan para ibu yang masih melarang anaknya menggunakan jilbab dengan alasan takut ngolot lah gitu kan, nggak pantas lah, nanti saja berjilbab itu kalau sudah tua. Ada kan ibu yang seperti itu? Disesuaikan dengan keinginan hukum Allah itu. Kita lihat bab lain, bab waris misalkan. Ini bab waris merupakan bab yang sering dilanggar oleh sebagian umat Islam sendiri dengan dalih ketidakadilan. Katanya 2:1 bagi laki-laki dan perempuan itu tidak adil karena anak itu sama laki-laki dan perempuan juga. Rasa yang dipakai. Padahal Allah itu maha adil. Allah menetapkan hukum di atas keadilan. Itu sudah pasti dan tidak bisa diingkari. Ada banyak hikmah dari penentuan hukum-hukum waris. Tapi kadang-kadang manusia dengan dalih supaya tidak terjadi percekcokan, tidak terjadi permusuhan antara sesama saudara, karena merasa tidak adil dengan adanya 2:1 antara laki-laki dan perempuan, akhirnya masih hidup sudah dibagikan dulu dengan alasan itu. Itu kan secara tidak langsung kita sudah tidak mau menerima hukum Allah di bab waris. Belum lagi bab hudud ya. Bab hukuman dalam Islam masih banyak yang kita belum lakukannya. Padahal dalam Islam itu kita wajib kafah, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam itu secara kafah, secara keseluruhan dalam segala aspek kehidupan. Ikhwatu iman rahimakumullah. Dan akhirnya dalam Al-Quran banyak dikatakan bahwa orang-orang yang berpaling dari hukum Allah itu dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah dikatakan bahwa barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan pada mereka, maka faulaika humul kafirun, mereka itu termasuk orang-orang kafir. Faulaika humuz zalimun, mereka itu termasuk orang-orang zalim. Faulaika humul fasikun, mereka itu termasuk orang-orang fasik. Ikhwatu iman rahimakumullah. Akhirnya ketika kita sudah tidak mau menjalankan hukum-hukum Allah, kita tidak menganggap hukum Allah itu lebih baik, sehingga kita memilah dan memilih hukum-hukum Allah, maka Allah akan timpakan kepada kita rasa takut di antara kita. Akhirnya kalau rasa takut itu sudah hinggap dalam hati kita, dalam diri kita, hidup kita tidak akan tenang, hidup kita tidak akan tentram, dan hidup kita tidak akan rukun kalau dipenuhi dengan rasa takut dalam hati kita. Akhirnya mudah-mudahan kita semua terhindar dari 5 perbuatan yang apabila kita lakukan maka akan mengundang wabah dan musibah terhadap kita. Rasul pun demikian, beliau berlindung pada Allah, kata Rasul, agar 5 wabah dan musibah itu tidak terjadi di antara kalian. Artinya kita harus bisa menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga masyarakat agar tidak melakukan dosa dan kemaksiatan yang disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah tersebut. Akhirnya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita semua. Yang terpenting kemudian setelah kita mengetahui perbuatan dosa dan kemaksiatan yang 5 hal tersebut, yang apabila kita lakukan akan menuai musibah dan bencana, maka kita harus menjauhkan diri dari perbuatan seperti ini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.